Selamat sore, Mas Rudi dan juga semuanya. Hari ini saya mengajarkan dan media saya dan membacakan dan media saya, yaitu yang pertama, banyaknya pencemaran bahan kimia menyebabkan hal berikut kecuali rekomendasi genetik tanaman sehingga lebih subur. Karena apa? Karena genetik tanaman jika terkena bahan kimia akan menyebabkan sehingga dia bisa lebih subur dan juga bisa bertambah tanaman baru ataupun mutasi baru. Nah, yang kedua ada aktivitas berikut yang termasuk reaksi kimia kecuali, yaitu adalah jawabannya C, penggunaan vakum debu. Kenapa vakum debu ini tidak termasuk reaksi kimia? Karena dia hanya termasuk untuk kegiatan sehari-hari dan juga dia hanya fokus untuk menyedot debu-debu yang ada di sekitar. Pengertian kimia hijau yang tepat adalah B, konsep penggunaan dan produksi yang melibatkan bahan kimia yang aman bagi lingkungan. Yaitu konsep penggunaan yang aman bagi lingkungan itu seperti dia ini aman digunakan dan juga tidak membahayakan manusia, umat manusia, binatang atau hewan lainnya dan juga tumbuhan lainnya. Yang keempat adalah berikut bahan kerusakan yang mungkin saja disebabkan akibat kelebihannya. Penggunaan plastik adalah C, kemudahan pengemasan makanan. Karena adanya plastik, jadi berlebihan penggunaan plastik, tapi ini bukan kerusakannya. Bisa saja dia memudahkan pengemasan makanan karena plastik itu sangat mudah dan dia juga tidak bisa terurai karena saking banyaknya itu. Selain itu, dia juga dapat merugikan lingkungan dan juga mencemarkan lingkungan. Yang kelima ada aktivitas berikut yang sejalan dengan konsep kimia hijau kecuali membuang baterai lithium di tanah secara alami. Dengan cara kita membuang baterai di tanah secara alami, kita tidak akan mengotori lingkungan, tidak akan mengotori yang namanya tempat-tempat itu. Jadi lingkungan ini tetap bersih dan juga tidak kotor karena kita kan membuangnya secara alami. Jadi kita akan semakin alami kita membuangnya dan semakin kita membuangnya juga dengan bijak, dengan benar, pasti kita tidak akan merasakan yang namanya dampak bahaya dari pembuangan baterai tersebut. Yang keenam ada zat tunggal yang tidak dapat untuk diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa disebut adalah unsur. Kenapa? Karena unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, jadi dia reaksi kimia biasa yang akan menyatu dan tidak akan menjadi zat lain. 7. Zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap disebut senyawa. Karena senyawa ini adalah perbandingan massa tetap dan zat tunggal yang tersusun dia tidak dapat dicampur dengan yang lain-lain disebut senyawa. Contoh senyawa yaitu asam asetat, soda kue, dan sukrosa. Yaitu yang nomor 9 ada contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah udara, makanan, dan minuman. Dengan adanya udara, makanan, minuman, ia adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita terbiasa menghirup udara, kita juga biasa makanan dan minuman, itu adalah campuran dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu disebut dalam campuran kehidupan sehari-hari. Yang nomor 10, campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusun tidak dapat dibedakan lagi disebut larutan. Karena larutan ini juga tidak bisa dicampur antara dua zat, dia akan menjadi reaksi kimia biasa nantinya. Esainya, apa yang dimaksud kimia hijau? Dan sebutkan 12 prinsip kimia hijau. Kimia hijau yaitu proses untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kedua adalah sebutan masing-masing 3 proses kimia yang berbahaya dan meningkat. Proses pembakaran sempurna melepaskan gas CO2 sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Gas karbon dioksida atau CO, bahaya untuk kesehatan, membuang limbah sembarangan. Kalau yang bermanfaat itu kita bisa mengolah plastik bekas, kemasan menjadi tas belanja, penggunaan soda kue dalam membuat roti, menggunakan bahan kimia berlebihan bagi alam, dan mencemari lingkungan. Sampah plastik di daun menjadi pot tanaman. Yang ketiga yaitu tuliskan 6 kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau yang terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Yang pertama itu adalah hidup sehat dan sejahtera, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau,
penanganan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga sistem darat. 4. Tuliskan definisi unsur senyawa dan larutan serta berikan contohnya masing-masing 3. Yang pertama itu adalah gas oksigen atau biasa disebut O2, ozon O3, gas hidrogen H2, gas klorin C12, gas nitrogen N2, gas karbon dioksida CO2, air H20, dan glukosa C6H12O6. Dengan ini nama-nama larutan ini biasa disebut unsur senyawa karena dia ini sendiri adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan tersebut. Zat larut atau zat yang biasa disebutkan yaitu campuran yang terdiri dari zat larut dan pelarut. Ukuran partikel larutan sangat kecil, kurang dari 1 m, sehingga tidak dapat terlihat. Contoh larutan yaitu ada larutan deterjen, larutan gula, dan juga nomor 5 yaitu apa yang dimaksud produk pekatan dan reaksi kimia, serta berikan contohnya masing-masing 3. Reaksi kimia yaitu perubahan kimia yang menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat asalnya, pembuatan zat baru dicampur satu dengan yang lain, perubahan warna, pembentukan gas, pembentukan endapan. Yang nomor 1, saya lupa untuk menjelaskan prinsip 12 kimia hijaunya. Yang pertama adalah mencegah limbah, memaksimalkan nilai ekonomi suatu alam, sintesis kimia yang bahaya yang sedikit, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, menggunakan larut dan kondisi reaksi yang lebih aman, mendesain efisiensi energi menggunakan bahan baku terbarukan, mengurangi bahan turunan kimia, menggunakan katalis, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi, mencegah potensi kecelakaan. Sekian remedial fisika dari saya. Maaf jika ada salah kata, salah bicara, atau salah tindakan, dan salah tutur bicara. Ini saja bisa saya sampaikan. Saya Kalista Tafia dari kelas 10 1. Terima kasih. Lanjut. Carilah dimensi dari C, momen manusia, intersia, yaitu ada N per L pangkat 2 sama dengan M L pangkat min 3. Ada juga D impuls, yang momen intersia dan intersia ada impuls M L P pangkat min 1. Ada juga energi potensial M L 2 P pangkat min 2. Nomor 4 yaitu perubahan satuan-satuan di bawah ini ditulis dalam bentuk baku. Yang pertama ada 12 M3 sama dengan 12 kali 1 juta. 12 kali 1 juta kali 10 sama dengan 12 juta, yaitu 12 juta lebih 8 yaitu ada juga D 18 dibagi 100 sama dengan 18 km sama dengan 18 per 1 per 3600 sama dengan 18 per 100 1 per 3600 18 per 100 kali 3600 per 1 sama dengan 64.800 per 100 sama dengan 648 km per jam. Ada juga yang D yaitu 108 ada per kilometer per jam sama dengan titik-titik M per detik. Jawabannya itu 108 km per jam sama dengan 108 kali 1 jam sama dengan 108 kali 1000 M 1000 meter, atau per 3600 detik sama dengan 108 kali 10 meter sama per 36 detik sama dengan 1080 meter per 36 detik sama dengan 108 km per jam sama dengan 30 meter per detik. Yang E yaitu soalnya 21,2 Newton sama dengan daya 1,2 Newton yaitu 120.000 Dyna, karena 1 Dyna Newton setara dengan 100.000 Dyna. Yaitu ada soal nomor F itu soalnya 10 Joule titik-titik berapa ERG. 10 Joule yaitu 10 Joule yaitu
sama dengan 10 pangkat 8 IKG. Itu ada jawaban 6 J, yaitu 2,5 kali 10 pangkat 3 sama dengan CM3 sama dengan titik-titik KG 8 meter pangkat 3. Yaitu bisa disebutkan J 2,5 per 10 kali 110 sama dengan 2,50. Yaitu ada juga A itu soalnya 0,3 titik 10 pangkat 4 sama per kg per m3 sama dengan 3, cm3 gram sama dengan cm pangkat 3, yaitu 0,3 kali 10 pangkat min 3 per kg 13 pangkat 6 per min 3, yaitu ada 3,04 10 pangkat min 3 sama dengan kg m3, yaitu sama dengan lagi 0,3 10 pangkat 3 kg per m3 sama dengan 300 kg pangkat min. Jadi di sini yaitu dibagi sama dengan yaitu. Nah, sekarang saya lanjut yang Kak, yaitu berapa jawabannya 0,3 pangkat 10 pangkat 4 kg m3 per titik-titik gram per cm kuadrat, yaitu hasilnya 300 kg per m3. Kenapa yang Kak jawabannya bisa 300 kg per m3? Karena dia itu dikali, lalu dia itu dibagikan dikali oleh 100 3,10, jadi dia hasilnya 300 kg per m pangkat 3. Sekian ulangan fisika dari saya. Maaf bila ada salah kata, salah bicara, atau salah tutur kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Server Ready Guru yang sudah mendukung mata pelajaran ini, dan juga untuk diri saya yang sudah berusaha untuk membuat video. Terima kasih, selamat siang semuanya.